saya mengatakan ini serangan Bawaslu kepada Anies Baswedan. Kenapa saya katakan serangan? Itu kan dianggap mungkin tuduhan ya. Nah ini Bung Fuadi sendiri yang bicara ketika ada laporan karena Anies pada waktu itu di Aceh. Nah, di kampungnya Bung Nasir Jamil itu. Yang juga euforianya luar biasa dan itu dianggap kampanye. Nah kemudian ada laporan dan mengatakan Fuadi, saya masih ingat disampaikan itu bahwa tidak terjadi pelanggaran kampanye di situ. Tapi dia mengatakan bahwa itu tidak etis tuh. Nah pertanyaan saya adalah apa ukuran tidak etisnya itu? Nah kenapa tidak etis itu dialamatkan ke situ, ke Anies? Nah misalnya kalau misalnya kan kita harus pakai ukuran aturan ya. Nah misalnya saya mengatakan begini, kenapa ada calon presiden juga ya, orang yang mau ikut pilpres baik capres maupun cawapres itu menggunakan fasilitas negara, fasilitas publik. Ya, itu untuk mensiarkan sosialisasi wajahnya itu di banyak fasilitas publik. Gitu ya. Saya sebut aja misalnya Menek BUMN. Gitu. Itu di ATM semua itu menggunakan instrumen itu, kenapa itu nggak ditegur? Bak kepanasan, lihat safari politik Anies, Demokrat sentil Bawaslu. Pejabat yang masih aktif kok dibiarin. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI terlihat aktif memantau pergerakan bakal capres Anies Baswedan. Terbaru, Bawaslu meminta Anies untuk menghormati aturan yang berlaku dengan tidak menggelar kegiatan politik di rumah ibadah. Bawaslu menyoroti kunjungan Anies Baswedan di Surabaya. Hal ini seiring dengan beredarnya SMS blast dari Bawaslu soal kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya. Terkait hal itu, Wasekjen Partai Demokrat Jensen Sintiandaon mengaku heran dengan sikap Bawaslu. Dia mengatakan Anies datang ke Masjid Al-Akbar untuk sholat Jumat. Jensen lantas mempertanyakan mengapa Bawaslu menyoroti hal itu. Yang saya baca di media dan lihat di video beredar, Mas Anies itu ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Akbar. Dan kemudian para jemaah banyak yang datang berebut salaman. Masa itu salah? Ucapnya. Dikutip hari Senin 20 Maret 2023. Tidak ada saya lihat Mas Anies orasi nyampaikan ajakan memilih, minta dukungan dan lain-lain. Mungkin ribuan jemaah yang datang menghampiri itu memang rindu dengan Mas Anies dan ingin menunjukkan kecintaan mereka pada sosok baru pemimpin masa depan Indonesia. Lanjut dia. Jensen juga mengaku aneh dengan surat sorotan tertanggal 13 Maret. Sementara kata dia, surat itu di-blast pada tanggal 17 Maret. Hal ini saja menurut saya sudah aneh. Harusnya Bawaslu monitoring saja dan melakukan pengawasan. Silakan hadir di Masjid Al-Akbar sesuai info atau jadwal yang didapatkan. Bawaslu kan bukan peramal, tidak ada fungsi prediktif lalu melarang-larang orang atau menyimpulkan sesuatu, apalagi mengatakan melanggar jauh sebelum hal itu terjadi, ucap dia. Dia pun berpesan agar Bawaslu fokus mengawasi pejabat negara yang mau maju sebagai capres atau cawapres di 2024. Menurutnya, hal itu harus diawasi karena ada anggaran dan fasilitas negara yang melekat. Ini malah mengawasi Anies, terus yang jelas-jelas sudah bukan pejabat negara, sudah orang biasa. Ada menteri masih menjabat, gubernur masih aktif, muter-muter kemana-mana. Malah Bawaslu kami lihat diam saja. Ini malah nyoroti Anies terus yang sudah manusia bebas, kritik Jensen. Ya, saya di sana ya. Jadi saya sarapan pagi lihat rame orang menerima SMS dan itu menjadi pembicaraan. Nah, kalau itu semprit, ya teguran, harusnya tegurannya kepada Anies Baswedan. Kenapa SMS itu di-blast ke publik? Nah, pada waktu itu kita menganggap bahwa ini ada dua kemungkinan yang bisa terjadi itu orang nggak datang ke sana Jumatan. Yang kemudian terjadi penolakan karena
dianggap Anies di sana di kampanye itu. Oke. Nah, itu ternyata alhamdulillah tidak terjadi ya, dan euforia masyarakat di sana luar biasa. Saya Jumatan di Masjid Nasional Al-Akbar itu kita bisa lihat sendiri itu bagaimana respon masyarakat di sana itu. Nah, saya tidak mengatakan ini semprit. Saya ya, ini pandangan saya. Saya mengatakan ini serangan Bawaslu kepada Anies Baswedan. Oke. Kenapa saya katakan serangan? Itu kan dianggap mungkin tuduhan ya. Nah, menurut saya tidak etis tuh melakukan blasting SMS ya. Satu. Yang kedua, Anies itu belum calon tuh. Ya, jadi dia belum bisa didelik apapun di situ. Nah, yang ketiga, serangan kepada Anies ini bukan pertama. Ya sebelumnya sudah sebelumnya waktu sebelumnya nih ya, Ketua Bawaslu mengatakan ketika ada polemik soal dana 50 miliar waktu kontestasi di DKI, itu Ketua Bawaslu juga ngomong tuh bahwa itu adalah pelanggaran pidana bahkan katanya, tapi tidak bisa dihukum. Nah, pertanyaannya muncul, untuk apa itu disebutkan tidak bisa dihukum dan kemudian itu di framing bahwa itu pelanggaran pidana. Nah, ini menurut saya sesuatu yang tidak positif ya bagi Bawaslu. Okay. Yang ketiga, nah ini Bung Fuadi sendiri yang bicara ketika ada laporan karena Anies pada waktu itu di Aceh. Yeah. Nah, di kampungnya Bung Nasir Jamil tuh. Yang juga euforianya luar biasa dan itu dianggap kampanye. Nah, kemudian ada laporan dan mengatakan Fuadi, saya masih ingat disampaikan itu, bahwa tidak terjadi pelanggaran kampanye di situ. Tapi dia mengatakan bahwa itu tidak etis tuh. Okay. Nah, pertanyaan saya adalah apa ukuran tidak etisnya itu? Okay. Nah, kenapa tidak etis itu dialamatkan ke situ, ke Anies? Nah, misalnya kalau misalnya kan kita harus pakai ukuran aturan ya. Nah, misalnya saya mengatakan begini, kenapa ada calon presiden juga ya, orang yang mau ikut pilpres baik capres maupun cawapres itu menggunakan fasilitas negara, fasilitas publik. Ya, itu untuk mensiarkan sosialisasi wajahnya itu di banyak fasilitas publik, gitu ya. Saya sebut aja misalnya Menek BUMN, gitu. Itu di ATM semua itu menggunakan instrumen itu, kenapa itu nggak ditegur tuh? Okay. Nah, kalau kita mau merujuk pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 terkait Bawaslu itu harus adil. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sehingga kalau ada yang disemprit ya harus yang lain disemprit. Nah, ini banyak sekali sampai tadi malam nih banyak bagi-bagi sembako di daerah Palmerah, nggak terlalu jauh tuh dari Bawaslu itu. Ya, dibagikan oleh siapa? Dibagikan oleh salah satu tim yang dibicarakan publik sebagai calon presiden. Ini kan kita semua belum ada calon presidennya ini. Dan belum ada pendaftaran, semua masih katanya calon presiden, calon presiden, calon wakil presiden. Karena itu menurut saya diksi yang mengatakan bahwa ini sempritan kepada Anies itu salah alamat tuh. Nah, saya lebih tepat mengatakan ini adalah serangan Bawaslu kepada Anies Baswedan. Saya mau ke Pak Puadi dulu. Pak Puadi, ini serangan terhadap Anies Baswedan yang dilontarkan oleh Bawaslu karena ada tindakan diskriminatif tadi kalau misalnya saya bisa simpulkan apa yang disampaikan oleh Bang Andi Sinulinga. Karena ini hanya ditujukan kepada Anies, kepada yang lain tidak ditujukan. Serangan kepada Anies Baswedan dari Bawaslu. Tanggapannya seperti apa, Bang Puadi? Nah, oleh karena itu saya cuma memahami begini, semua orang itu paham dan menahan diri untuk tidak melakukan apapun ya bentuk kampanye atau citra diri. Jadi penekanannya begini, Mbak Rifana ya. Pertama saya juga perlu sampaikan bahwa ini adalah merupakan satu tugas kewenangan kita untuk memberikan himbauan dan pencegahan, upaya-upaya pencegahan kepada peserta pemilu, dan ini belum mengarah ya kepada apa yang tadi disampaikan Bang Andi. Ini imbauan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu, tapi dasar mengeluarkan surat edaran yang di blast itu apa? Apakah memang Bawaslu melihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, kegiatan sosialisasi ini berpotensi melanggar? Dasarnya apa dulu nih, Pak Puadi? Mengeluarkan surat edaran ya. Saya hanya meluruskan ya pada Bang Andi juga, kita Bawaslu tidak pernah mengirimkan dalam bentuk blast SMS. Kita sudah cross check, baik di pusat, kemudian Bawaslu Jawa Timur, termasuk juga Bawaslu Pak Puadi. Kami sudah dapat konfirmasi bahwa itu yang mengeluarkan adalah Ketua Bawaslu Surabaya, Kota Surabaya. Surat edarannya dari Bawaslu Kota Surabaya.
Bawaslu Kota Surabaya hanya mengirimkan himbauan surat ya tertulis kepada takmir masjid. Ya, karena berapa jangan sampai nanti ketika ada informasi-informasi yang kalau memang Anda anggap bahwa tidak melakukan SMS blast, tapi surat edarannya itu dasarnya apa? Apakah menurut Bawaslu kegiatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu berpotensi melanggar aturan yang abu-abu tadi? Justru itu, pasca penetapan partai politik menjadi peserta pemilu, ya ini kewajiban peserta pemilu. Ya. Kita cuma hanya memberikan upaya-upaya pencegahan kepada siapapun, terutama kepada peserta pemilu. Nah, jadi Bawaslu tidak merasa menyerang Anies Baswedan ya, Pak Puadi ya? Kita hanya melakukan pencegahan, mengingatkan ya, kepada siapapun ya agar tidak dimanai sebagaimana kampanye. Nah, kata kunci ini terkesan ya. Jadi Bung Fuadi sebagai pejabat negara itu memunculkan, mengatakan jelas kata-katanya kesan di ruang publik dan itu menimbulkan banyak polemik satu. Yang kedua, persoalan kita kan begini, curi start kampanye. Pertanyaan yang muncul adalah kampanye itu apa? Dijelaskan tuh ajakan tuh. Dan Anies nggak kampanye di masjid-masjid itu, dia salat Jumat di situ dan tidak ada pidato di situ. Dan kemudian kalau terjadi euforia misalnya dari jamaah sholat itu rame, itu semua di luar batas kemampuan kewenangan Anies untuk menahan itu. Kecuali dia pidato di situ, dia mengajak, dia mengatakan dia calon presiden. Itu menurut saya tidak etis dan kita paham itu dan kita mengerti standar etik itu, kita ngerti itu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.